Yuk, kali ini kita akan membahas apa itu yang namanya GitHub Copilot. Mungkin lebih ke bagaimana tutorialnya ya, bagaimana cara download atau menginstalnya, bagaimana cara penggunaan dan beberapa fitur-fitur yang sangat menarik untuk digunakan di tahun 2025 ini. Jadi, langsung aja lah. Yang akan kita gunakan adalah text editor dari Visual Studio Code. Jika kalian belum download, silahkan download dulu karena download itu sangat mudah. Dan kita langsung saja lah. Buat yang belum tahu GitHub Copilot itu apa, jadi lebih ke GitHub Copilot itu lebih kayak ke asisten untuk ngoding kita. Jadi dia itu bisa membuat sebuah function dengan berdasarkan ya pokoknya sih kayak seperti asisten yang sangat handal lah. Biar nggak bingung, kita langsung aja lah mulai. Nah, di sini saya contohkan. Di sini ada beberapa file dan di sini saya contohnya sudah download ya. Tapi nanti saya akan ngasih tahu gimana cara download atau menginstalnya. Nah, ketika kita sudah menginstal, di sini aja udah ada penginfoan dari GitHub Copilotnya itu. Press Ctrl E to ask GitHub Copilot to do something. Start typing to dismiss. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian ingin langsung menggunakan GitHub Copilot, kita langsung pakai Ctrl I. Ketika kita pakai Ctrl I itu udah langsung memunculkannya. Tapi kalau misalkan kalian tidak ingin, jadi kita langsung ngetik saja. Bisa start typing to dismiss. Nah, tapi sebelum itu kita aku akan kasih tahu gimana cara downloadnya terlebih dahulu. Nah, cara download itu simple dan sangat mudah. Di sini di icon extension ini yang kotak-kotak. Nah, di sini kita ada search bar. Kalian cari saja GitHub Copilot. Nanti itu ada dua. Yang pertama itu GitHub Copilot yang pertama, dan yang keduanya itu Copilot 1. Kalau saya itu downloadnya dua-duanya, karena kadang saya itu menggunakannya itu bukan hanya di saat coding, tapi kadang saya juga perlu interaksi based on chat. Kalau kalian mau download ya gini caranya, nanti di sini itu ada ya install, ada beberapa di sini juga ada keterangan. Di sini ada install. Di sini saya sudah statusnya sudah install ya extensionnya. Jadi tombolnya itu uninstall, hanya ada uninstall. Di sini juga ada disable. Kalau misalkan sudah kalian tidak pakai, itu bisa di disable. Kalau misalkan ada pembaruan, kita juga bisa restart extension. Dan ada juga pre-release version. Kalau misalkan ada versi yang baru dan kita ingin nge-switch atau menggantinya. Tentunya di sini juga ada tutorial singkat dari GitHub Copilot, cara penggunaannya dari kode suggestion itu apa. Jadi kode suggestion itu apa? Kalau misalkan kita coding, kita buat struktur codingnya itu ada rekomendasi. Suggestion itu kayak rekomendasi struktur yang lebih oke. Jadi kita tinggal di tab langsung muncul semua. Jadi gini, jadi banyak kan. Nah, ini contoh-contohnya. Di sini juga bisa kalian downloadnya. GitHub Copilot langsung ini, nanti juga suruh login dulu dan install. Nah, kadang itu tidak ada, jadi kalian harus download secara manual. Yang harus kalian lakukan sebelum menginstalnya itu adalah akun Google dan juga akun GitHub untuk mengaitkan si extension Copilot ini ke ini ya. Nanti ada verifikasi ke GitHub-nya, bla 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 bla. Kalian tahu sendirilah verifikasi itu. Nantinya kalau misalkan kalian di-download lewat ekstensinya atau menginstal lewat ekstensinya itu tidak bisa, nanti akan ada rekomendasi untuk menginstal melalui physics dari file physics ya. Jadi nanti file tersebut itu kalian download dulu di GitHub-nya, lalu di deploy ke atau di upload ke si extensionnya. Nah, nanti seperti ini physics file extensionnya kayak gini. Nanti saya masukin aja kolom komentar kalau misalkan kalian tidak ada ya. Nanti juga ada kok rekomendasi notifikasi kalau misalkan download dari ekstensinya itu gagal, nanti akan direkomendasiin untuk download dari itunya. Ya, kita balik ke filenya ya. Misalnya kita mau langsung lah Ctrl I. Dan nantinya itu bakal ada kayak gini. Nah, kalian tinggal ketik aja contohnya. Kalau misalkan kalian ingin membuat struktur, misal create a basic function to return number. Nah,
tinggal tap, nanti bisa ada kayak gini. Entah itu ini namanya suggestion ya atau rekomendasi ya. Function get number, terus create a basic function to return number. Di sini ada accept, close atau reload. Dan ya semuanya. Kalau misalkan kalian accept ya nantinya akan terimplementasi fungsinya. Di sini juga ada fitur seperti ini, ada accept, terus ada rekomendasi atau komentar ataupun pilihan. Nah, di sini juga kalau misalkan kalian lihat itu ada beberapa kriteria dari GitHub Copilot ya. Ada yang free, ada yang business, dan juga ada yang enterprise kalau nggak salah. Nah, yang free ini ya terbatas. Di sini chat message-nya itu ada lebih ke plain usage. Jadi batasan kalian itu bisa dilihat dari sini. Ada kode completion-nya ada. Di sini juga ada beberapa keterangan lainnya. Chat message juga ada. Ini batasannya. Karena kita pakainya free jadi batasannya sedikit. Jadi kita harus perlu hemat-hemat cara penggunaannya biar gak boros. Enaknya gini, kalau misalkan kalian belinya itu yang GitHub Enterprise, itu kalau misalkan kalian punya style code. Style code itu apa? Kalau misalkan kalian punya style code di perusahaan kalian, contohnya saat melakukan pembuatan variabel itu harus ada camel case ataupun kecil semua ataupun berdasarkan angka atau nomor. Itu lebih ke style code ya. Kalian bisa nge-training si AI atau copilotnya itu untuk menerapkan style code dari perusahaan kalian. Jadi biar biar pekerja lain itu nggak bingung, jadi style code-nya itu bisa di training dan bisa langsung diimplementasiin gitu. Ya contoh mudahnya kayak seperti pembuatan komentar itu harus seperti apa, terus pembuatan function, apakah setelah function harus ada komentar untuk menjelaskan. Nah itu salah satu contoh style code-nya. Jadi bisa di training atau bisa dilatih gitu. Kita lanjut. Nah kalau misalkan kalian kita bisa pakai command pipe menggunakan Ctrl Shift P ya kalau salah. Nah, nanti di command palette ini kita bisa cari aja GitHub Copilot. Nanti ada GitHub Copilot explain, GitHub Copilot inilah itulah. Saya contohin explain lah. Nah, untuk memunculkan ini ya, si GitHub Copilot chatnya. Cara penggunanya gimana? Cara penggunaan GitHub Copilot itu ya, yang pertama itu tadi kan pakainya kayak kolomnya. Sekarang kita bisa pakai komentar. Jadi untuk menulis sebuah code atau membuat sebuah code dari GitHub Copilot, kita bisa membuat perintah lewat komentar. Jadi contohnya ini. Nah, ini kan contoh. The function get number, nah kayak gini. Di sini aja udah ada contohnya ini. Masa ya? Nah, contohnya gini, create a function that return a string. Aduh, gua ada dua lagi. Nah, nanti di bawahnya itu langsung ada suggestion-nya. Nah, itu kalian bisa accept. Kalau misalkan kalian accept atau menerimanya, kalian bisa klik tombol temp saja, otomatis langsung tab implementasi kodenya. Gitu. Bisa lewat ini. Apakah kita bisa membuat beberapa baris komentar untuk membuat sebuah perintah? Bisa. Misalkan kalian ada 3 paragraf ataupun ini. Nah, kalian tinggal komentar aja itu. Nanti si GitHub Copilot-nya itu bakalan melihatnya itu sebagai perintah. Nah, fungsi dari kolom komentar ini fungsi dari kolom chat ini tuh apa ya? Layaknya sebuah kolom chat itu kayak kalian berinteraksi dengan AI. Ada beberapa fitur, contohnya gini. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat sendiri itu ada start debugging, expand, fix. Ini untuk fix code ya. Dan new notebook, setup buat ngetes kodenya juga ada, dan explain juga ada. Jadi explain itu kalau misalkan kalian tidak tahu kodenya itu seperti apa, si GitHub Copilot itu bisa menjelaskan. Itu. Cara pakainya gimana? Kalian tinggal pilih kodenya, lalu kalian tinggal gitu. Pilih kodenya, lalu kalian tinggal di chatnya, misalkan explain lah, /explain lah, atau buat ngetes lah bisa, atau buat ngefix lah bisa, ngefix kodenya bisa. Di chat ini juga kita bisa membuat sebuah file. Jadi si GitHub Copilot ini bisa buat file. Contohnya nih, saya contohin misalnya create a file with name extension. Nah, index apa? Ini saya contohin gini.
nanti oh ini beda lagi. Ternyata responnya beda-beda. Ada yang merekomendasikan gimana cara membuat file secara mudah, ada yang langsung. Jadi responnya berbeda-beda ya. Saya agak bingung juga. Tadi saya melakukan kayak gini tapi langsung buat file. Contohnya gini. Nanti mana ya tadi ya? Saya cari dulu. Nah, ini. Jadi biasanya itu ada yang rekomendasiin gimana cara, yang tadi itu rekomendasiin gimana cara buat filenya pakai command echo di terminal. Ada juga yang langsung. Nih contohnya saya contohin sebelumnya itu pakai contoh ini. Create a file in cloud directory with the name and extension test.py. Tapi mungkin saya lupa nambahin tanda kutip ya. Test.py. Nantinya itu ada kayak link gitu ya, cloud test.py. Nanti ketika kita ngeklik itu langsung ke create filenya atau pakai tombol itu langsung ke create filenya. Itu salah satu contohnya ya. Atau kalian misalkan ingin membuat file yang di dalamnya itu sudah ada basic function ataupun function lainnya, bisa. Nanti kayak gini, kayak gitu contohnya gitu. Jadi mungkin itu sekilas aja ya tentang GitHub Copilot. Mungkin kalau misalkan ada waktu ataupun video ini rame, minimal 1000 atau 1000 like lah ya, 1000 atau 500 like lah ya. Nanti saya buat kelanjutannya. Ya pokoknya beberapa fitur yang mungkin tidak diketahui atau jarang diketahui. So sampai jumpa di video lainnya.